Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Arik di sini pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam drama. Sekarang, mari kita lihat kaidah kebahasaan yang pertama. Biasanya, di dalam sebuah drama menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung merupakan tuturan langsung dari para tokoh yang ditandai dengan penggunaan tanda petik. Nah, kalimat langsung ini biasanya akan kamu temukan pada bagian struktur dialog. Sekarang, silakan kamu perhatikan contoh kalimat langsung berikut ini. Kalimat langsung berikut ini merupakan tuturan yang dituturkan oleh tokoh yang bernama Andre. Nah, pada kalimat ini digunakan tanda petik yang terdapat di awal kalimat dan di akhir kalimat. Perlu kamu ingat, penggunaan tanda petik di akhir kalimat harus ditempatkan setelah penggunaan tanda baca. Pada contoh kalimat langsung ini, penggunaan tanda baca yaitu tanda baca tanya. Nah, tanda petik harus ditempatkan setelah tanda baca tanya. Selanjutnya, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga biasanya terdapat pada bagian struktur prolog dan epilog. Nah, kata ganti orang ketiga ini yang biasanya digunakan yaitu kata ganti mereka. Sekarang, silakan kamu perhatikan contoh di bawah ini. Ratna mengajak pengurus OSIS untuk mengadakan rapat. Mereka mengadakan rapat di ruang OSIS SMP Merdeka. Nah, pada contoh kalimat ini, kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga mereka. Kaidah kebahasaan berikutnya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata sapaan. Kata ganti orang pertama antara lain yaitu aku, saya, kami, dan kita. Kata ganti orang kedua yaitu kamu atau Anda. Dan kata sapaan contohnya yaitu anak-anak, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata sapaan biasanya akan kamu temukan pada struktur dialog pada sebuah drama. Sekarang, silakan kamu perhatikan contoh penggunaan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata sapaan pada kalimat berikut ini. Nah, pada kalimat tuturan yang diungkapkan oleh tokoh Andi ini, kata ganti yang digunakan yaitu kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua yaitu kata ganti mu, serta kata sapaan yaitu kata Ratna. Selanjutnya, kata tidak baku, kosakata percakapan. Nah, pada teks drama biasanya menggunakan kata tidak baku dan kosakata percakapan. Apa fungsi penggunaan kata tidak baku dan kosakata percakapan ini? Fungsi kata tidak baku dan kosakata percakapan ini dalam sebuah drama untuk membuat percakapan atau dialog antar tokoh di dalam drama tersebut terkesan lebih santai dan tidak terlalu kaku. Nah, apa saja contoh kata tidak baku dan kosakata percakapan itu? Contohnya adalah ke, si, dong, dan serta lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan, kalimat seru, suruhan, dan pertanyaan. Sekarang, silakan kamu perhatikan contoh kalimat seru. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kalimat seru ini
menggunakan tanda baca berupa tanda seru. Sekarang, kamu perhatikan contoh kalimat suruhan. Bukalah jendela itu. Nah, kalimat suruhan juga dikenal dengan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Pada kalimat suruhan atau kalimat perintah, biasanya menggunakan kata kerja perintah atau verba imperatif. Nah, pada contoh kalimat ini, kata kerja perintah atau verba imperatif yang digunakan adalah kata bukalah. Nah, perlu kamu ingat, kalimat suruhan atau kalimat perintah haruslah disertai dengan penggunaan tanda baca seru. Selanjutnya, kalimat pertanyaan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Nah, pada kalimat pertanyaan ini karena dia adalah kalimat tanya, maka digunakan tanda baca berupa tanda tanya. Kaidah kebahasaan berikutnya, konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan urutan waktu terjadinya peristiwa di dalam sebuah teks drama. Apa saja contoh konjungsi temporal tersebut? Contohnya adalah sebelum, sekarang, mula-mula, kemudian, berikutnya, selanjutnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan berupa verba material. Apa itu verba material? Verba material adalah kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang nampak tindakan fisiknya. Contoh, bekerja, melantik, memerintah, membuang, menyentuh, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan berikutnya, verba mental. Verba mental merupakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Verba mental atau kata kerja mental merupakan hasil dari buah pikiran dan ungkapan perasaan atau ungkapan hati. Apa saja contohnya? Contohnya adalah menginginkan, mengharapkan, mendambakan, merasakan, dan lain sebagainya. Berikutnya, kata sifat. Penggunaan kaidah kebahasaan berupa kata sifat di dalam sebuah teks drama berguna untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Apa saja contoh kata sifat tersebut? Contohnya adalah perkasa, gagah, kumuh, sepi, cantik, bagus, dan lain sebagainya. Demikianlah video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.